Halo teman-teman, yuk mengenal lebih dalam mengenai ABK dengan lamban belajar atau biasanya disebut dengan slow learner. Simak video berikut ini ya. Apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus? Menurut pemahaman masyarakat mengenai konteks dan situasi anak berkebutuhan khusus atau ABK, seringkali berkonotasi negatif. Ada pemahaman yang memandang ABK sama halnya dengan penyakit menular, yang jika berdekatan dengan ABK akan tertular kebutuhan khusus tersebut. Kemudian, ada juga masyarakat yang memandang bahwa ABK sebagai hal yang mengganggu. Apabila kita merenungkan kembali diri kita seutuhnya, sebenarnya masing-masing individu memiliki kebutuhan pribadi yang berbeda satu sama lain. Kebutuhan pribadi yang dimaksud dapat muncul sebagai bentuk dari pola asuh, situasi yang dihadapi, karakter, nilai-nilai yang diyakini, dan lain sebagainya. Menurut Hallahan, Kaufman, dan Pullen pada tahun 2012 menjelaskan bahwa ada 3 istilah yang digunakan untuk merujuk tentang kebutuhan khusus, antara lain disability, handicap, dan inability. Istilah disabilitas mengandung pengertian ketidakmampuan seorang individu untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu hambatan untuk dapat menjalankan fungsi anggota tubuh dengan optimal. Kemudian, handicap. Handicap adalah situasi yang tidak mendukung yang ditujukan pada seorang individu. Berdasarkan pengertian tersebut, disability bisa jadi suatu handicap bergantung pada situasi yang melingkupi, sementara handicap bisa jadi disebabkan oleh disability. Yang selanjutnya, apa itu lamban belajar atau slow learner? Slow learner adalah istilah yang digunakan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan akademis dengan kecepatan dan di bawah rata-rata anak pada umumnya. Biasanya, IQ anak dengan slow learner ini memiliki antara 70 sampai 90. Seorang slow learner membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak pengulangan untuk dapat memahami konsep-konsep baru. Berikut terdapat karakteristik mengenai slow learner. Yang pertama, kemampuan kognisi di bawah rata-rata. Yang kedua, rata-rata prestasi belajar kurang dari 6. Yang ketiga, daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Yang keempat, pernah tidak naik kelas. Yang kelima, sering terlambat dalam menyelesaikan tugas akademik. Yang keenam, cenderung kesulitan dalam mengikuti petunjuk yang memiliki banyak langkah atau kompleks. Yang ketujuh, memiliki self-image yang buruk. Yang kedelapan, memiliki daya ingat yang memadai namun lambat dalam mengingat. Yang kesembilan, menguasai keterampilan dengan lambat. Yang kesepuluh, keterbatasan kemampuan koordinasi. Lalu, terdapat tantangan slow learner, yaitu memiliki kesulitan dengan pola pikir atau penalaran yang lebih kompleks dan kesulitan dalam mempelajari dan memahami konsep-konsep baru. Berikut adalah tips bagi orang tua dengan anak slow learner. Yang pertama, pengulangan secara terus-menerus, kemudian berikan instruksi secara sederhana dan bertahap. Ajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Beri dukungan, penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membuat anak mengalami keberhasilan. Kemudian, ikut sertakan dalam kegiatan tutorial di sekolah. Ajarkan konsep-konsep penting dan abaikan detail-detail yang kurang penting. Gunakan alat peraga,
tidak memaksa anak untuk bersaing dan berkompetisi, dan bantu anak memiliki pemahaman dasar mengenai konsep baru. Nah, begitulah penjelasan mengenai ABK dengan slow learner. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.